Satu, sebagai seorang muslim, kita meyakini bahwa hanya Islam yang benar. Seperti non-muslim meyakini kepercayaan dia yang paling benar. Itu urusan masing-masing. Tapi kita sebagai muslim meyakini bahwa Islam yang benar. Baik, hati-hati, pelan-pelan. Dan keyakinan kita ini bukan hanya dikuatkan oleh ayat-ayat Al-Quran, tapi juga dijamin oleh undang-undang. Jadi kalau kita mengatakan hanya Islam yang benar menurut kepercayaan kita, itu undang-undang menjamin itu. Apa kemudian pasalnya? Satu, dasarnya Pancasila. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dalam memahami ketuhanan yang Maha Esa ini, maka rumusannya lihat di undang-undang dasarnya. Pasal 29, ayat 1. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Jadi konsep bernegara kita, itu didasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau kita meyakini hanya Allah Tuhan yang Maha Esa, maka keyakinan kita dijamin oleh undang-undang. Dalam menjalankan keyakinan ini, diatur di pasal keduanya, di pasal 29 ayat keduanya. Dia dalam memahami pasal 29 ayat 1, terjemahannya adalah, cara memahaminya pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Yang bilang Habib Rizik, yang bikin Pancasila kan Bung Karno. Tunggu dulu, baca sejarah yang betul, saudara. Bung Karno pada sidang rapat BPUPKI, saudara, setelah tokoh-tokoh bicara tentang dasar negara, giliran terakhir Bung Karno yang bicara, saudara. Bung Yamin waktu bicara mengusulkan supaya Indonesia punya 5 dasar negara. Kemudian Bung Supomo juga mengusulkan hampir serupa. Nah, terakhir yang pidato Bung Karno. Bung Karno setuju dengan 5 dasar negara. Beliau usulkan namanya Pancasila. Itu betul, namanya dari Bung Karno, saudara. Tapi mari kita lihat bagaimana Pancasila Bung Karno, saudara. Pancasila Bung Karno, sila ketuhanan dijadikan sila buntut nomor 5. Nomor 1 itu pri kemanusiaan, nomor 5 baru ketuhanan, saudara. Pri ketuhanan bukan pertama. Makanya ditolak oleh para kiai. Ketika sidang, ada pimpinan NU Kiai Haji Wahid Hashim, ada pimpinan Muhammadiyah Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir, ada pimpinan Sarekat Islam, saudara, Kiai Haji Agus Salim. Mereka tolak. Nggak bisa, ketuhanan nggak boleh jadi nomor 5. Ketuhanan harus jadi nomor 1. Itu ulama yang ngotot, saudara. Biar tahu, setelah berdebat habis-habisan, Bung Karno, Bung Yamin, Bung Hatta nggak menang lawan kiai, saudara. Kiai mau diajak berdebat, Nah, Al-Quran 30 juz ada di kepalanya. Apabila Pancasila cuma 5 butir. Betul. Al-Quran 30 juz ada di kepala, Pancasila 5 butir, kecil. Mau diajak berdebat mana bisa. Akhirnya Bung Karno, Bung Hatta, saudara, Bung Yamin, Bung Supomo setuju ketuhanan dijadikan sila yang pertama. Inilah sebenarnya negara kita ini kalau dilihat kepada undang-undang dasarnya bagus. Ketuhanan yang Maha Esa ini maknanya tidak diserikatkan Allah itu dengan diri kita. Betul, kita kembali kepada kita tidak terlihat lagi kita pangkat, jabatan, kemampuan, ilmu, pengetahuan, harta benda kita. Cuma dengan tidak terlihat, Allah mensuruh zahirkan kepada kita dapat menjadikan manusia yang adil, lebih beradab, sebagai contoh suri teladan yang baik. Jadi makanya Allah mengutus Muhammad untuk menjadi contoh suri teladan yang baik. Kita dapat mengikutnya supaya kita dekat dengan Allah dan Allah mudah membantu kita dalam segala urusan kita. Tapi juga dalam hal ini, kalau kita melihat perkembangan bahwa dasar ketuhanan yang Maha Esa ini, pemahaman ketuhanan yang Maha Esa ini barangkali belum dapat dihayati, dipahami dengan baik oleh negarawan kita.
dan supaya kita dapat dahir untuk menjadi contoh manusia di beradab. Muhammad ni belum dapat terlihat lagi bagi pemimpin kita. Ini sebenarnya tugas kita semua. Saya kadang-kadang heran dan ketawa juga saya. Heran ada, ketawa ada, sedih ada. Maknanya seolah-olah saya sangat perlu kepada camat, seolah sangat perlu saya camat hadir, sangat perlu saya kepada Koramil. Padahal tujuan saya tidak, supaya camat-camat Koramil ini dapat paham, dapat apa? Dapat paham, dapat mengamalkan. Karena itu semua untuk dirinya, untuk diri. Jadi kalau penjabat-penjabat ini sudah dia amalnya baik, akhlaknya baik, dan dia dapat mendahirkan ketuhanan yang Maha Esa ini pada dirinya dan alam semesta tidak terlihat, itu mudah urusannya. Dalam menjalankan tugas-tugas atau di dalam melaksanakan pekerjaan mereka hari-hari. Berarti Allah yang membantu. Jadi kalau kita kembalikan pada akal kita, nafsu kita, itu tidak mudah untuk tercapai. Ini seperti kata Tengku Raji tadi, dia di dalam melaksanakan naik haji, untuk haji, selalu berpegang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan berabitah, berwasilah, jadi Allah memudahkan urusan kita semua. Ini Pancasila. Pancasila ini sebetulnya di Madinah ada yang disebut dengan Piagam Madinah. Piagam Madinah. Itu yang membuatnya Rasulullah SAW. Di negara kita ada yang disebut dengan Pancasila, yang diprakarsai oleh Bung Karno, presiden kita yang pertama. Pintar orang pondok gede ternyata. Takut lupa mama. Ini luar biasa. Nah, Beduk nanya, ada nggak keserasiannya dengan Al-Quran? Semuanya kalau betul-betul Pancasila asasnya yang 5 dilaksanakan, benar-benar sangat Islami. Masya Allah. Ketuhanan yang Maha Esa. La ilaha illallah. Artinya warga negara kita harus beragama dengan keyakinan penuh bahwa betul-betul mereka melaksanakan ajaran mereka masing-masing, dan semua ajaran agama itu menjadikan pemeluknya orang-orang yang baik. Gak ada agama yang menyuruh orang berbuat buruk, benar nggak? Nggak ada. Kalau kita nih lagi bercerita umat Islam, jelas, Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini tentang ketuhanan yang Maha Esa. Benar-benar dalam Al-Quran dikatakan Qul huwallahu ahad, katakan Muhammad, Allah itu Maha Esa. Tempat kita meminta segala sesuatu, mintanya hanya kepada Allah, bukan dengan yang lain. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan, tidak ada yang serupa dengannya. Masya Allah, ini asas yang pertama. Benar-benar memang dalam agama Islam itulah yang ditekankan yang pertama, tentang ketauhidan. Akhir-akhir ini ramai di sosial media, juga dalam pembicaraan, pemberitaan tentang makna ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila yang menjadi ideologi bangsa ini berproses. Semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Itu sebenarnya wajar. Yang mengonsep, yang merancang, yang mendesain dasar negara, ideologi negara Pancasila adalah mayoritas kaum muslimin, sehingga wajar kalau kalimatnya seperti itu, yang ditujukan untuk umat Islam. Sedangkan umat selain Islam, bangsa ini tidak berkewajiban menjalankan syariat Islam.
Tapi karena ada kata-kata Islam diprotes oleh bangsa ini, terutama di bagian timur negeri ini, sampai terjadi perdebatan keras, ancaman untuk tidak ikut merdeka dengan bangsa Indonesia yang di bagian barat. Kemudian para ulama mengeluarkan fatwanya, memberikan pendapatnya, ngalah, tidak usah dicantumkan, 7 kata itu dihilangkan demi kerukunan, demi persatuan, demi kemerdekaan bangsa yang memang heterogen ini. Kemudian diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Esa, bukan Esa. Maha Esa. Waktu itu, ya itulah karunia Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menghilangkan 7 kata, itu sebagai pengorbanan terbesar umat Islam untuk negeri ini. Tapi kemudian harus kita akui bahwa ketuhanan yang Maha Esa adalah kemenangan terbesar umat Islam di negeri ini. Walaupun itu tidak banyak yang menyadari saat itu. Karena apa? Karena dengan kalimat ketuhanan yang Maha Esa, jelas umat Islam tinggal duduk manis, tidak usah repot-repot menafsirinya, tidak usah repot-repot menjelaskannya, tidak usah repot-repot mencari cara bagaimana supaya kepercayaan agama ini cocok dengan kata-kata ketuhanan yang Maha Esa. Dan Esa itu sama dengan Ahad, tunggal tapi tidak ada 2, tidak ada 3-nya. Kalau Eko ya itu 1, kemudian Dwi 2, atau Wahid 1, Itsnain 2. Tapi kalau Esa atau Ahad itu la tsaniyata wa la tsalitsata, tidak ada keduanya, tidak ada ketiganya. Ini sungguh-sungguh tak terduga. Dan wis kadung muni, sudah terlanjur berbunyi, sudah disepakati. Walaupun dulu sempat Bung Karno juga menggantinya dengan istilah gotong royong, kemudian menaruh ketuhanan menjadi di bagian nomor 5 hanya berbunyi ketuhanan saja. Tapi atas kesepakatan bersama termasuk Bung Karno, Bung Hatta, dan para ulama yang ada waktu itu menyepakati Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama.